Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya teman-teman sahabat petani cabai dimanapun berada. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang sudah dukung channel saya. Saya doakan semoga lancar rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Dan yang belum, mohon dukungannya ya. Karena saya ini channel pemula, ingin berbagi ya, sekedar hanya ingin berbagi. Saya dari daerah Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan daerah Bogomulyo, Kabupaten Oki. Masih di lahan yang sama ya, alhamdulillah punya lahan sendiri, ini setengah hektar. Dan kebetulan kawasan ini 4 hektar bersama kawan-kawan ya. Tanamnya itu sistem tanpa mulsa dan benih hanya sistem cabutan. Karena kita tanam hanya mengandalkan air hujan ya, di musim penghujan saja. Tanam di bulan 11 ya, minggu pertama sekitar tanggal 7-8. Nah oke, untuk saat ini usia cabai kita usia 28 hari ya, itu kondisinya. Karena memang mengandalkan air hujan dan sistem benih itu cabutan, jadi pertumbuhannya itu tidak merata ya, tergantung kondisi tanaman kita itu masing-masing adaptasinya. Nah jadi untuk usia segini ya, 28 hari, itu mulailah peralihan dari vegetatif ke generatif ya. Nah makanya yang saya lakukan saat ini itu adalah penyepraian insektisida sekaligus nutrisi daun ya, untuk masa generatif, untuk masa pembentukan buah, bunga dan juga buah. Dan sekaligus untuk saat ini ya, saya mulai pengantisipasian untuk serangan lalat buah ya. Jadi lalat buah itu yang membuat cabai kita busuk ya, itu adalah larvanya, telurnya. Nah makanya lalat buah itu mulai menusukkan telurnya mulai seperti ini nih ya, sudah muncul buah-buah seperti ini, buah muda. Nah makanya apa, buah muda inilah lalat buah itu mudah untuk mengentupkan telurnya ya, menusukkan telurnya ke buah cabai yang muda ini. Nah jadi saran saya, biasanya petani itu ribut, cabainya busuk terkena serangan lalat buah, baru mereka itu ribut cari obatnya apa ya. Nah yang membuat busuk itu adalah larva ataupun telur yang menjadi larva, dan akhirnya larva itu tadi memakan buah cabai tadi, yang akhirnya membuat cabai kita itu busuk. Nah makanya kuncinya ya, jangan sampai lalat buah itu telurnya itu menetas. Nah gitu loh ya. Nah makanya kita solusinya cari insektisida yang bisa membasmi hama plus telurnya. Jadi telur lalat buah tadi diusahakan jangan sampai menetas. Nah makanya insektisida yang saya gunakan sekaligus ini ya, ini untuk serangan yang kutu-kutuan itu, yang membuat daun menjadi keriting dan kuning. Nah itu saya pakai ini Alika. Jadi Alika ini ada 2 bahan aktif dari grup 3A dan grup 4A. Bahan aktifnya itu lambda-sihalotrin dan thiamethoxam. Nah jadi bahan aktif thiamethoxam ini ya, ini termasuk salah satu insektisida bahan aktif yang dapat membunuh telur. Nah itu loh, masih ada lagi ya dari bahan aktif metomil, itu juga bisa. Nah kemarin usia 21 atau 20 saya lupa, itu ada video saya, itu saya spray abamectin ya, untuk kutu-kutuan abamectin. Kemudian hari ini ya, nah ini rollingannya Alika ya, ada 2 bahan aktif. Nah jadi ini tidak perlu dimix lagi
Ini sudah ada 2 bahan aktif. Nah, kalau yang abamectin itu bisa dimix dengan metomil ya. Jadi kita antisipasi lalat buah itu harusnya dari awal. Jangan nunggu buah busuk dulu baru cari pengobatan. Ya tidak sembuh. Itu loh. Ya, karena yang membuat busuk buah itu adalah itu tadi, larva yang memakan cabai. Itu yang ada di dalam buah cabai. Nah, makanya itu ya. Ini. Jadi Alika ini sasarannya itu luas untuk kutu-kutuan, ulat ya beserta telurnya. Ada 2 bahan aktif. Nah, ini. Nah, kemudian untuk nutrisinya ya pupuk daun di masa generatif itu saya menggunakan Gandasil B. Nah, ini yang kandungannya itu nitrogen ya. Nitrogen 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Nah, karena di masa ini itu juga masih memerlukan apa? Unsur makro. Ya, NPK itu masih tetap karena cabai kita kan masih mengalami pertumbuhan ya. Jadi N itu masih kita butuhkan. Nah, kecuali ya kalau di masa bunga raya ya usia 50-an lah ya, 45-50 hari. Nah, itu kan bunga raya. Nah, itu kalau bisa ya N dikurangi, bahkan nggak usah dihilangkan aja N-nya. Nah, itu kayak misal contohnya produk dari MKP. MKP itu kan kandungannya hanya fosfor dan kalium. Nah, cuman kalau review dari saya ya, kita masih tetap menggunakan N. Dari di usia seperti ini kita pakai Gandasil itu loh ya. Nanti kalau sudah bunga raya, nah N ini tadi tergantung cuaca lah. Kalau cuaca sering kali hujan ya, hujan itu terus menerus, N kita hilangkan, jadi nitrogen kita buang ya. Nah, makanya di usia 50-an hari itu pakai NMKP yang kandungannya tanpa nitrogen, hanya fosfor dan kalium. Nah, untuk saat ini ya usia-usia seperti ini pakai Gandasil dulu karena unsurnya lengkap ya. NPK sekaligus ada unsur mikro tambahan ya. Unsur mikro tambahan ini ada CO ya, kalsium, seng, terus magnesium, boron, tembaga. Nah, inilah unsur mikro pelengkap ya, karena tanaman cabai kita itu selalu membutuhkan unsur makro dan juga mikronya gitu loh ya. Nah, terus untuk dosis ya, untuk dosis Alika ini dosisnya sangat rendah sekali ya, meskipun harganya mahal tapi ya tadi dosisnya sangat rendah. Nah, untuk pertama kali spray itu gunakan dosis paling rendah dahulu ya, paling rendah. Kalau di sini ya di label ada di belakangnya ini kalau untuk cabai untuk kutu-kutuan itu 0,4 sampai 0,5 ya mili per liter air. Jadi gunakan paling rendah dahulu. Nah, nanti semakin bertambah ya, jadi bertahap, semakin dewasa kita tambah apa itu tadi dosisnya ditambah ya. Jadi bertahap, jangan langsung dosis tinggi, jangan, nanti itu yang membuat kekebalan hama, yaitu langsung diget. Jadi dosis rendah ya, jadi bertahap, nanti setelah naik umur tambah lagi dosis ya, tambah lagi dosis. Nah, jadi seperti itu. Nah, begitupun untuk Gandasil ya. Kalau Gandasil ini ya sesuai anjuran saja lah ya, berapa per liter. Kalau masalah pupuk ini tidak masalah. Oke ya, jadi itu saja, hanya sekedar berbagi ya, bukan maksud menggurui, sok pinter, tidak ya. Lain lubuk lain ikannya, lain orang itu lain pengalamannya. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon dukungannya. Sampai ketemu lagi, sayonara.